masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Nganjuk. Yang kedua, sholawat serta salam lalu kita menandakan ke Nabi Agung, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang selalu berbahagia. Pada pagi hari ini saya akan menularkan sedikit ilmu yang saya dapat dari
calon guru penggerak, yaitu di Komisi 1.4 tentang menerapkan budaya positif di sekolah. Selama saya belajar di CKD Angkatan 7 ini, kami selalu didampingi oleh fasilitator, yaitu Pak Sunawan, kemudian dan tetap ada pendamping dari pengajar praktik kami, yaitu Bu Sari Wulandari. Budaya positif yang kami terapkan di sekolah berdasarkan latar belakang bahwa karakter anak-anak di sekolah maupun di lingkungan sekitar yang masih kurang dari nilai-nilai kebajikan, yang seharusnya sekolah sudah menerapkan budaya positif tersebut, namun belum terlaksana secara maksimal dan berdampak langsung pada murid, sehingga diharapkan ada perubahan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dasar murid, yang mana harus kita sesuaikan dengan kodrat zaman. Pada abad saat ini, pengaruh budaya luar dan lingkungan jelas terlihat merusak karakter anak-anak. Maka dari itu, Bapak dan Ibu guru sangat mempunyai peranan penting dalam merancang strategi yang efektif dan berpihak pada murid untuk menentukan tujuan strategi yang efektif di bidang pendidikan. Menurut saya, penerapan disiplin positif di sekolah merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan pendidikan merdeka belajar, sebab penerapan disiplin dapat mendorong tumbuhnya karakter yang lebih kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang didengung-dengungkan di negara kita. Keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di lingkungan sekolah saya, terutama di kelas 5, yaitu untuk sementara meyakini disiplin, kemudian tanggung jawab, menjaga kebersihan, peduli, dan sopan santun. Sedangkan tujuan budaya positif yaitu untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan, kemudian menciptakan murid-murid yang kreatif dan berpikir kritis, serta anak-anak yang bisa menggalakkan gotong royong dan bertanggung jawab. Hal-hal yang perlu dipelajari dalam budaya positif yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang 5, segitiga restitusi. Memang segitiga restitusi ini masih awam di telinga Bapak Ibu guru. Dulu waktu saya masih awal belajar dalam CGP, hal ini merupakan hal yang baru. Untuk itu, semoga dengan belajar hari ini kita bisa mengimplementasikan ke sekolah kita masing-masing. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma stimulus respon atau yang berhubungan dengan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal secara teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrolnya semua perilaku mempunyai tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus responnya, tapi kita harus ada beban secara teori kontrol.
yaitu hanya kita sendiri yang akan mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Namun, secara teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan secara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, di stimulus respon, model berpikir menang. Namun secara teori kontrol ternyata salah, bahwa yang harus kita lakukan perubahan yaitu model berpikir menang dan menang. Sebelum kita mendalami tentang disiplin positif, sedikit saya sampaikan makna kata disiplin. Makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri yang dimulai dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Seiring dengan makna disiplin itu kita saring sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, yang mana kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Pasti Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini masih awam juga apa itu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Makna dari nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal atau mendunia dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan pasti mempunyai tujuan. Hal ini disadur dari teori kontrolnya Dr. William Glasser tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Dari kedua teori Dr. William Glasser dan Diane Gossen diambil atau ditarik kesimpulan pada profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjadikan murid yang mandiri, murid yang bernalar kritis, murid yang berkebinekaan global, murid yang bergotong royong, serta murid yang kreatif. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dimisalkan apa yang akan terjadi bila saya melakukannya, yang akan terjadi jika saya melakukan itu apa?
anak pasti akan mendapatkan hukuman. Itu menurut secara teori motivasi, yaitu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang diangan-angan jadi secara teori eksternal seperti ini, yaitu hadiah ataupun reward. Jadi hal yang saat ini sering terjadi. Oleh sebab itu, dengan adanya teori ini kita harus bisa merubahnya yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Misalnya saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Hal ini merupakan motivasi internal yang mana ini adalah tujuan dari disiplin positif. Dengan adanya disiplin positif, seperti disiplin yang dimulai dari diri kita sendiri, pasti akan kita tularkan ke teman dalam satu sekolah, juga ke peserta atau anak didik kita. Sehingga dengan adanya disiplin positif akan menciptakan murid-murid yang berkarakter, berpikir secara kritis, inovatif, seperti profil pelajar Pancasila. Pada saat ini, profil pelajar Pancasila sedang mendengung-dengungkan atau menyadur dari filosofisnya Ki Hajar Dewantara, yaitu kata merdeka. Sementara merdeka itu yang secara pemikirannya Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Dihukum atau penghargaan, yang mana bahwa penghargaan selalu berlaku sama dengan tanda kutip hukuman, yang mana dalam arti meminta untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di bawah ini ada beberapa dampak atau pengaruh dari pemberian penghargaan. Selama ini kita semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, jika memberikan sesuatu penghargaan atau reward, pasti kita berpikir kalau ini pasti yang baik. Ternyata setelah dikupas secara di modul 1.4, kita sudah melakukan sering banyak kesalahan ke anak didik kita. Yang pertama, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan akan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan akan mematikan kreativitas anak, karena hanya satu tujuan, yaitu ingin mendapatkan sesuatu. Tapi jika contoh anak ingin mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru, pasti akan memakai segala cara untuk mendapatkan penghargaan itu. Yang kedua, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Padahal motivasi intrinsik itu termasuk dalam motivasi internal yang merupakan salah satu tujuan kita menuju disiplin positif. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pada pemberian penghargaan. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan.
serta akan kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun akan jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian penghargaan menjadi tidak efektif, yaitu jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika penjenengan tidak menginginkan, berarti juga tidak ada keinginan untuk mendapatkan penghargaan, sehingga hal ini masuk di penghargaan yang tidak efektif. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain kalinya saya tidak akan berusaha keras seperti sebelumnya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jika salah satu anak yang mendapatkan penghargaan bisa mengakibatkan rasa iri, kemudian memotivasi hanya sesaat untuk menyenangkan gurunya saja, jadi tidak timbul dari dalam diri anak itu sendiri. Yang ketiga, adanya persaingan di dalam kelas. Biasanya kalau seperti ini persaingannya yang tidak sehat. Sekarang ada beberapa tindakan guru yang bisa kita bedakan. Ini termasuk dalam hukuman ataupun konsekuensi. Yang pertama, misal mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hal ini merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk dalam hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu seperti ini yang dilakukan oleh anak. Iya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Ini katanya sudah mulai berbeda. Ini termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar di kelas. Ini termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Menanggalkan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk dengan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ataupun untuk pelajaran lain. Ini merupakan konsekuensi. Sekarang perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan untuk konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi tapi dengan ada kata tidak menyakitkan. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun mental dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk konsekuensi akan membuat anak-anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak akan membenci
jika dihukum. Sedangkan untuk konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Dengan adanya hukuman, anak akan merasa adanya paksaan. Kemudian untuk konsekuensi ada stimulus atau tanggapan. Masih di hukuman akan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar lebih mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, anak akan belajar menyembunyikan keadaan, sedangkan di konsekuensi, anak akan belajar mematuhi peraturan. Pada saat anak itu dihukum, akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi, selain akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Apa itu restitusi atau segitiga restitusi? Tadi di awal sudah saya sampaikan tentang restitusi, walaupun sekelas. Sekarang saya jelaskan sedikit tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk membantu berpikir tentang tujuan mulia dan bagaimana mereka harus diperlakukan oleh orang lain. Ada dua identitas, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Di identitas gagal itu pasti ada kata hubungan, sedangkan di identitas sukses ada kata konsekuensi dan restitusi. Semisal pada saat kita menghukum, pasti akan menyakitkan anak-anak yang mendapatkan hukuman. Sedangkan di konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi. Untuk itu, di restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau untuk anak-anak pada jangka waktu yang panjang jika kita sedang menghukum anak. Sedangkan untuk konsekuensinya, anak-anak juga tidak akan nyaman meskipun pada waktu jangka pendek. Sedangkan di restitusi, anak-anak akan merasa dikuatkan, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban atau anak-anak yang merasa dihukum akan mendapatkan keadilan. Tapi di konsekuensi, anak yang korban dari anak yang jahili tadi, korban akan merasa diabaikan. Sedangkan di restitusi akan mendapatkan ganti. Pada hukuman, anak-anak sering berperilaku pasif, agresif, dan meninggal. Sedangkan untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Untuk restitusi, pasti akan anak-anak mendapatkan masalah yang terpecahkan atau mendapatkan solusi. Kemudian pada hukuman, sistem tidak akan berjalan karena akan timbul rasa takut. Untuk konsekuensi, anak-anak akan memerlukan monitoring dan harus selalu ada supervisi secara terus-menerus dari bapak dan guru. Namun di institusi
murid akan selalu belajar bertanggung jawab sesuai dengan perilakunya masing-masing. Kemudian peraturan pada waktu rumah, peraturan misalnya ada kata kamu harus, tapi untuk konsekuensinya berbeda kata lagi, yaitu mampukah kamu melakukannya. Sedangkan untuk restitusinya, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Pada saat anak-anak mendapat hukuman, pasti akan membenci hukuman itu atau peraturan itu. Yang kedua, untuk konsekuensinya, anak-anak pasti akan menghormati peraturan. Namun di restitusi, anak-anak tidak hanya menghormati dirinya sendiri, tapi juga akan menghormati temannya dan orang lain, yaitu bapak dan ibu guru. Sekarang ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini diberi tanda baru, yaitu belajar dari kesalahan. Jadi kita semua bila sedang melakukan kesalahan, mencoba belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Yang kedua, ciri-ciri restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, yaitu merupakan tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi bisa menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Sedangkan yang kelima, restitusi bisa mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri-ciri restitusi yang keenam merupakan cara yang paling baik apabila menemukan suatu masalah. Yang ketujuh, yaitu harus lebih fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, yaitu bisa mengembalikan murid yang bersalah pada pokoknya tadi. Kemudian ini merupakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu peraturan kelas? Mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini tidak hanya peraturan, tapi harus kita yakini bahwa dengan menggunakan helm pasti akan membawa keselamatan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dengan adanya wabah yang kemarin mulai melanda di Indonesia, ini tidak hanya dijadikan peraturan saja, tapi harus kita yakini karena untuk keselamatan, kembali lagi ke keselamatan diri kita sendiri juga akan membawa keselamatan dari orang lain. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini merupakan disiplin diri kita sendiri yang harus kita timbulkan, yang mana itu harus kita yakinkan. Jika pada diri kita sendiri sudah yakin, insya Allah akan bisa menularkan disiplin positif ini ke teman-teman kita, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun ke anak didik kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita akan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian
peraturan. Peraturan kelas itu biasanya yang membuat hanya bapak dan ibu guru. Dari peraturan kelas ini tidak akan bisa menimbulkan budaya positif. Oleh sebab itu, dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini ada kerjasama atau kesepakatan antara bapak atau ibu guru dengan peserta didik pada di kelas kita. Dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati akan menimbulkan lingkungan positif di kelas kita. Jika sudah lingkungan positif sudah tercipta atau tercapai, dengan otomatis budaya positif bisa kita laksanakan di sekolah kita. Sekarang peraturan dan keyakinan kelas. Misal, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kata-kata di dalam peraturan seperti ini. Namun di dalam keyakinan kelas katanya bisa diperhalus, yaitu menjadi tanggung jawab. Yang kedua, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelas berubah menjadi menghormati orang lain. Kemudian di peraturan kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Namun di keyakinan kelas kita menjadi berbeda, yaitu berkomitmen. Di dalam peraturan bisa dilarang melakukan kekerasan, sedangkan di keyakinan kelas menjadi keselamatan dan bisa menghormati orang lain. Di dalam peraturan bisa ada bergantian atau menunggu giliran. Di dalam keyakinan kelas bisa juga atau diganti menjadi bersabar atau saling menghormati. Kemudian di peraturan kelas memakai kata jangan berlari di kelas atau di koridor. Di dalam keyakinan kelas itu dilarang memakai kata jangan atau tidak, sehingga berubah menjadi keselamatan atau keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan untuk hidup, kemudian kasih sayang dan rasa yang diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Dengan kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia ini diharapkan bisa berimplementasikan pada budaya positif yang akan kita terapkan di masing-masing sekolah kita. 5 posisi kontrol, yaitu bapak dan ibu guru yang sering kita lakukan pada saat di sekolah. Ada 5 posisi. Yang pertama, penghukum, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kita sebagai teman, kita bapak ibu guru sebagai pemantau atau sebagai manajer. Contoh, pada saat bapak dan ibu guru sebagai penghukum, yaitu menghardik atau mencela muridnya. Nah, hal ini yang kadang sering kita lakukan secara tidak sadar. Kemudian ada yang kedua posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa dengan tindakan kalian. Itu merupakan contoh dari membuat orang merasa bersalah.
mengukur. Sedangkan yang terakhir, untuk bisa mendapatkan identitas yang berhasil sebagai kontrol diri kita sebagai Bapak Ibu guru, yaitu sebagai manajer. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Segitiga restitusi ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah baik di dalam kelas maupun di luar kelas dengan ada 3 tahapan, yaitu dengan menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian langkah selanjutnya validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, hal ini dari segitiga restitusi ini bisa memecahkan masalah yang kita hadapi pada anak didik kita, dengan anak akan merasa lebih nyaman, merasa lebih diayomi, sehingga budaya-budaya positif bisa lebih diterapkan. Yang pertama dari segitiga restitusi tadi, yaitu menstabilkan identitas. Gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, karena tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Sedangkan di validasi kebutuhan, Bapak Ibu guru bisa menerapkan dengan kata-kata, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap seperti itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru dan lebih baik. Kemudian di segitiga restitusi kita bisa menanyakan keyakinan ke peserta didik atau murid kita yang sedang ada masalah, yaitu bisa nilai apa yang kita percayai di kelas kita, atau nilainya universal apa yang telah kita sepakati. Itu merupakan salah satu menanyakan keyakinan ke anak didik kita. Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan, saya akan merefleksikan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang sudah saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama saya mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin atau motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul 1.4. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Ini merupakan contoh-contoh penerapan budaya positif di sekolah saya. Yang pertama, pembiasaan sholat duha sebelum pelajaran dimulai, kemudian membaca surat pendek, lalu dilanjutkan cuci tangan sebelum masuk kelas. Kemudian pada setiap hari Jumat selalu diadakan Jumat sehat. Kemudian pembiasaan upacara bendera maupun upacara memperingati hari besar yang lainnya. Dan pembiasaan yang lain yaitu menyanyikan lagu nasional di masing-masing kelas.
contoh membuat kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan. Langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian saya bentuk menjadi kelompok karena terbatasnya jumlah siswa. Ini kami saya bagi menjadi dua kelompok. Sebelum saya memberikan ke kelompok masing-masing agar anak-anak itu berdiskusi, saya
kemudian mereka juga menginginkan guru yang suka bercerita. Kesepakatan kelas merupakan hal yang baru untuk anak didik saya, terutama di kelas 5. Oleh sebab itu masih perlu pembelajaran bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang baik. Masing-masing kelompok membuat kesepakatan atau diskusikan dulu apa yang diinginkan dari kelas impian, kemudian guru impian, dan kondisi kelas yang saat ini. Setelah mereka berdiskusi, mereka bisa menempelkan hasil diskusinya sesuai masing-masing kelompok di papan tulis yang telah saya sediakan. Dari kesepakatan kelas yang sudah didiskusikan oleh kedua kelompok, saya bacakan masing-masing kesepakatan kelas dari masing-masing kelompok. Kemudian saya tuliskan di papan tulis. Dari kesepakatan kelas itu saya jadikan atau merujuk menjadi keyakinan kelas. Kemudian membantu teman yang susah.
dari kesepakatan kelas yang sudah dilakukan di Purwokerto itu kami jadikan keyakinan kelas, yaitu dari keyakinan kelas itu ditulis oleh masing-masing anak dalam kelompoknya, kemudian ditandatangani lalu ditempel ke dalam sebuah poster. Dari poster tersebut, karena itu sudah menjadi keyakinan kelas, sama anak-anak ditempel di dinding kelas, sehingga dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan anak-anak bisa mewujudkan hal-hal yang sudah mereka yakini mulai saat itu. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi sedikit ilmu dari modul 1.4 tentang budaya positif. Dari sini mungkin ada pertanyaan yang penjelasan belum jelas, monggo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan tentang apa perubahan yang akan saya lakukan untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah atau kelas. Terima kasih. Langsung saya tanggapi ya. Perubahan yang biasanya yang akan saya terapkan untuk menerapkan budaya positif di sekolah saya, yaitu membiasakan budaya 5S, yang mana senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, memposisikan diri saya sebagai guru, sebagai teman dan orang tua bagi peserta didik kita. Yang ketiga, dengan menerapkan disiplin positif, dengan menerapkan disiplin positif agar peserta didik menjadi peserta didik dengan pribadi yang penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah maupun kelas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Langkah pertama yang akan saya lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas saya, yang pertama tadi membuat kesepakatan kelas seperti video yang sudah saya tayangkan. Bagaimana langkah-langkah saya membuat kesepakatan kelas sudah tertanggung dengan jelas. Yang kedua, sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap perkembangan intelektual, sosial, emosional dan spiritual peserta didik dengan dilibatkan adanya pembuatan kesepakatan kelas. Yang ketiga, dengan merefleksikan, membuat pertanyaan penentu arah perubahan yang akan kita inginkan. Yang keempat, berkoordinasi, jelas ini yaitu dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah atau elemen sekolah tentang penerapan budaya positif yang akan saya laksanakan. Kemudian, baik secara pribadi, saya akan terus selalu berkonsisten memberikan teladan pada peserta didik, kemudian membiasakan budaya positif yang mana
kemudian saya jelaskan ke teman sejawat dan saya implementasikan ke peserta didik saya di sekolah. Bagaimana Bu? Terima kasih atas pertanyaan. Sampai di sini saran, kritik ataupun yang lainnya tetap terbuka untuk perubahan saya menuju ke arah yang lebih baik karena sesuai dengan moto bergerak, tergerak dan menggerakkan. Mohon maaf bila banyak salah baik dalam penyampaian maupun perilaku selama diseminasi ini. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.